Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu jamaah sholat Al-Ikhlas BTN Melati yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu Lailatul Qadar. Bulan Ramadan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia tentang menjalankan suatu kewajiban, sholat, zakat, poso, haji, semuanya ada dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda juga menjelaskan beberapa petunjuk, termasuk jenengan napa niku bekerja, jenengan berdagang, bermuamalah, saling kenal mengenal, semuanya ada dalam Al-Quran. Wal Furqan, Al-Quran adalah sebagai pemisah. Kita tahu itu larangan, kita tahu itu perintah, kita tahu itu benar, kita tahu itu salah, adalah dari Al-Quran. Petunjuk bagi manusia yang beriman. Di dalam bulan Ramadan ada 3 peristiwa yang mulia. Yang pertama turunnya Al-Quran, yang kedua terjadi perang Badar pada waktu itu antara pasukan Kanjeng Nabi dengan pasukan kafir. Pasukan orang-orang kafir ada 900 orang, pasukan Nabi hanya 300. Ternyata dimenangkan oleh pasukan Kanjeng Nabi. Lalu ada namanya malam Lailatul Qadar, itu di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia. Para Bapak Ibu, lalu Lailatul Qadar itu bagi siapa? Peristiwa pertama Lailatul Qadar, kenapa ada Lailatul Qadar? Dulu sebelum Allah menjadikan manusia, sebelum menciptakan Adam, Allah pernah diprotes oleh malaikat, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ketika Allah berkata, inni ja'ilung fil ardi khalifah, aku akan membuat pemimpin di muka bumi. Maka malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhanku, apakah engkau akan menjadikan orang yang suka tukaran di muka bumi, yang suka mengalirkan darah di muka bumi? Maka jawab Allah, qala ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu tentang apa yang kalian belum tahu. Akhirnya Allah membuat malam Lailatul Qadar yang di situ untuk menyatakan manusia yang dulu diduga oleh malaikat suka mengalirkan darah, ternyata di malam Lailatul Qadar akeh podo ibadah. Sehingga malaikat tanazzalul malaikatu, malaikat turun ke bumi untuk menyatakan, untuk membuktikan apa benar kalau manusia itu tidak mengalirkan darah, enggak tukaran. Ternyata panjenengan sami ibadah di malam Lailatul Qadar, ini dinyatakne oleh malaikat. Ternyata dugaan kami para malaikat adalah salah. Ternyata mereka di malam yang mulia ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang bersedekah, berbuat baik. Ya niku ngoten, peristiwane ngoten. Itu peristiwa Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar itu hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bahas Lailatul Qadar niku sangat luas sekali. Di Lailatul Qadri khosotun bil umatil Muhammadiyah. Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Lalu ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada, adanya zaman wahyu dulu, wahyu diturunkan. Ini hanya
pendapat yang kecil, di pendapat yang kecil. Lalu pendapat yang besar mengatakan wa dzahaba ilaihi ba'du kubara'il ulama innaha baqiatun ila ghayatil an. Bahasanya Lailatul Qadar itu menurut pendapat sebagian ulama itu adalah tetap sampai sekarang. Ditetap sampai sekarang hatta taqumas saah. Sampai esuk kiamat Lailatul Qadar itu ada. Lalu wasa'ala ba'dum hal hiya fi Ramadan faqat au fi sanah kuliha. Lailatul Qadar sebagian bertanya, Lailatul Qadar itu apa hanya dalam bulan Ramadan atau 1 tahun? Yang menyatakan 1 tahun berarti bahwa di tiap-tiap bulan itu ada Lailatul Qadar. Ada malam yang mulia. Nah, tentunya kita disuruh dalam setahun itu supaya tetap ibadah, tekun ibadah. Jadi ada yang mengatakan 1 tahun. Ada yang mengatakan yaitu hanya di bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan hanya di bulan Ramadan. Kalau yang menyatakan setahun di tiap-tiap bulan, ya mungkin kadang Agustus, April, Mei, Juni, Juli, tahun baru bisa juga turun Lailatul Qadar malam yang mulia itu. Terus yang menyatakan bahwa bulan Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan itu adalah menyatakan dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Lalu ada yang berpendapat kalau bahwa Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan itu berada di malam-malam ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ngoten niku. Pokoke sing ganjil-ganjil. Ada yang mengatakan fi awakhir, fi ngasril awakhir. Ada yang mengatakan di 10 yang akhir bulan Ramadan. Ngoten, nanti bar tanggal 20 mulai mengke dalu sampai tutuke Ramadan itu ada mengatakan adalah malam-malam Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan yaitu di 10 yang akhir di yang ganjil-ganjil yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah malam yang ke-27. Karena apa? Karena kalimat inna anzalna surat Al-Qadar itu kalimatnya ada 30. Jangan hitung enek 30 kalimatnya. Pas kalimat hiya, salamun hiya ini kalimat yang ke-27. Lek dihitung ngaten, inna anzalna niku lek dihitung sampai akhir surat Al-Qadar itu ada 30 kalimat. Lah pas yang jatuh salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun utai kedamaian. Hati malaikat selalu mengucapkan salam kedamaian datang panjenengan. Hiya utai Lailatul Qadar iku hatta matla'il fajri sampai metune fajar. Hiya ini kalimat hiya yang menyatakan Lailatul Qadar ini adalah jatuh pada kalimat yang ke-27 ning tulisane ini. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani juga napa niku memberi pendapat lagi bahwa Lailatul Qadri hurufnya ada 9. Dibaca ping 3, 9 ping 3 berarti 17. Ngoten. Para Bapak Ibu, Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad, bahasanya annahu dzukira lirajulin, bahasanya pernah disebut seseorang dari Bani Israel hamalas silaha ala atikihi yang membawa pedang untuk berperang niku fisabilillah selama 10 bulan. Selama napa niku 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun
punjul 4 bulan. Rasulullah sangat tertarik, alangkah baiknya seandainya umatku begitu selama 83 tahun punjul 4 bulan selalu berperang, selalu ibadah di jalan Allah. Niku Rasulullah ngoten suweneng. Wa tamana ayakuna li umati minal fadhail. Jadi Nabi kepingin umatku iso begitu. Maka lalu Kanjeng Nabi matur ning Gusti Allah, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umam a'maron wa qalahum a'malan. Wahai Tuhanku, kau jadikan umatku itu umurnya pendek-pendek dan kau jadikan umatku amalnya hanya sedikit. Umurnya pendek, amalnya akan sedikit. Maka fa'allah ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahrin, maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ngoten. Dadi suwi niku belum tentu lek enek pahalane. Kadang wong salat suwi dari mulai kecil sampai tua. Kuwi mek panggah ngono elek. Salat sregep, tukaran sregep ini kan juga kathah. Salat sregep, sedekah sregep, nganti tanjo sregep ngono ki ya enek. Enek sing neng baru ibadah terus kenceng ada. Suwi iki mboten menjamin. Sing menjamin iki adalah tekad kita untuk selalu berbuat baik. Ngoten. Lah termasuk niku umat Nabi Muhammad diberi malam yang mulia yang ketika beribadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dulu lek ibadah belum ada 1000 bulan, itu belum bisa dikatakan ahli ibadah. Kita ini ibadah ndak enak setahun. Mek 5 menit lah. Dipengne selama hidup napa enak setahun. Sedina mawon 24 jam ya, satu hari. 24 jam. 5 menit ping 5 pinten? Pinten? 25 menit teman. Misalnya ping umur 70. Salawe menit ping anu. Ngoten niku. Dadi titik ngoten. Tapi diberi kelebihan bahwa yang punya ibadah bertepatan di malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ngoten. Niku mergo umure cendek-cendek. Lah umur cendek niku ngamale mesti mek sethithik. Ngoten. Lalu sebagian ulama menyatakan inna rajula miman madzal kana yusama abidan ila idza abada ta'ala al-fasahrin. Bahasanya seseorang yang dari zaman-zaman dulu tidak bisa dikatakan ahli ibadah sebelum ibadah 1000 bulan. Ngoten. Maka fa'allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala lailatan li ummati Muhammadiyah. Maka Allah memberi malam yang mulia Lailatul Qadar itu untuk umat Nabi Muhammad. Inhum ahyuha kanu ahaqqa bi aysamu abidin. Seandainya mau menghidupkan di malam Lailatul Qadar mau beribadah, maka umat Nabi Muhammad lebih berhak untuk mendapatkan gelar ahli ibadah. Mergo napa? Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. 1000 wulan nggak enek malam Lailatul Qadarnya. Iki sik luwih apik yaitu napa niku ibadah semalam atau sesaat di malam itu ada Lailatul Qadar, ngoten. Lalu pendapat-pendapat yang banyak dipegangi bahasanya Lailatul Qadar itu ada sampai sekarang berdasar dari hadis-hadis sahih dari Kanjeng Nabi, bahasanya kon iltimas, kon berpegangan di bulan Ramadan. Kon berpegangan di bulan Ramadan di akhir Ramadan. Ngoten. Lah misale niki ndek enek, tentunya Nabi ndak menyarankan, ngoten. Ndak menyarankan, tapi ternyata
Nabi sangat menyarankan nopo niku supaya dipegangi di malam-malam ganjil, supaya dipegangi yaitu di Ramadan yang akhir, 10 yang akhir, dipegangi di malam-malam ganjil ngoten. Lajeng para Bapak Ibu, Lailatul Qadar oleh Allah selalu dirahasiakan, ngoten. Nah, tujuannya yang pertama liyu'adzimu jami'a sanah ala qauli bi anna fiya au fi jami'i Ramadan ala qauli bihi. Bahasanya yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu setahun enek, pokoknya dalam setahun mesti ada, dan bulannya enggak sama, waktunya enggak sama, bulannya enggak sama, supaya dalam satu tahun itu kon panggah dipegangi, panggah ibadah. Jadi mboten kok lek Ramadan iku padha sregep kok tahun baru hura-hura, mboten ngoten, kan tetap sregep ibadah. Lalu kalau di situ di bulan Ramadan, supaya dalam keseluruhan bulan Ramadan itu selalu diagungkan, selalu dimanfaatkan untuk ibadah. Iki karepe ngoten, mau dirahasiakan. Seperti Allah merahasiakan suatu ketaatan. Merahasiakan suatu ketaatan yang mana pahalanya itu paling banyak, ketaatan yang mana yang diterima oleh Allah dirahasiakan. Supaya apa? Semua ketaatan itu dijalankan, niku dilakoni. Ngoten. Oleh ketaatan itu sing paling banyak pahalanya traweh. Traweh tok akhirnya sholat 5 waktu ditinggalne. Lalu ku kuatah niki wong traweh dewemen sholat qobliyah ba'diyah ndak dilakoni. Wis iki mburu kelangan gelek malah. Ngoten. Allah merahasiakan tentang murkanya kepada kemaksiatan, supaya seluruh kemaksiatan itu kita jauhi, ngoten. Allah merahasiakan waktu yang diijabahi di hari Jumat, supaya dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu di hari Jumat itu dilakukan untuk ibadah. Malam Jumat itu apik ngian. Mergo malam Jumat isuk, dina Jumat isuk sampai neng akhirat. Kalau malam Lailatul Qadar neng akhirat ndak enek. Tapi lek dina Jumat sok enek. Mergo napa? Kita akan saling berkunjung, kita akan saling mengenal, kita akan saling berhari raya sok pas dina Jumat neng akhirat. Dina seminggu isuk ditekakne neng karo Gusti Allah. Enek sing ditekakne neng kono indah sekali. Contohnya dina Jumat indah sekali, orang-orang podo guyub rukun, enek sing ditekakne keadaane neng kono gelap penuh dengan angkara murka, ngono ki enek so. Apa pas malam Minggu, dina Minggu. Kan wong senengane seneng wes podo neng kafe-kafe, wi Pak, esuk didatangkan. Jadi ngoten, didatangkan. Dina-dina itu loh, hari-hari yang kita lalu itu didatangkan. Dengan bentuk tertentu, dengan keindahan tertentu, dengan nelongso tertentu. Lah sing paling indah adalah hari Jumat. Lah mula enek sebagian yang menyatakan malam Jumat iki karo malam Lailatul Qadar wis utama malam Jumat. Sik luwih unggul malam Jumat. Karena napa? Buktine niku membuktikan bahwa lek malam Jumat kan asli wis enek. Dan itu besok akan ada di akhirat. Lek Lailatul Qadar kan cek rung diduduhne tenan. Wah, niku enek matang ngoten. Lah mula lek pas malam Jumat ibadah ki nggih harus lolos. Ngoten. Nggih. Terkait malam Jumat, apabila malam Jumat itu ahli kubur pulang ke rumah. Niku lek neng kitab-kitab memang begitu, ada ceritanya ngoten. Niku nggih wonten ada kitabnya. Kita lanjutkan lagi. Lalu alamat-alamat atau fadilah dari ketika ada malam Lailatul Qadar, minha anaman qoma layataha ghufirat dzunubuhu. Bagi orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Hadis Nabi dawe man qoma lailatul qadri
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh mencari ridho Allah akan diampuni dosa-dosanya. Enek dosa sing diampuni mergo pas malam Lailatul Qadar. Ngoten. Lah sing dengan ndak perhatian dengan malam Lailatul Qadar, nah niku tentunya luwih dosane mesti akeh di ngapura sing perhatian dengan malam Lailatul Qadar. Enek dosa sing gak di ngapura kecuali di malam Lailatul Qadar. Nah, di antara kelebihan lagi malam Lailatul Qadar minha anul layan akidu fi nutfatu kafirin. Bahasanya di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu sperma orang kafir kopior, enggak jadi manusia. Ngoten. Dadi corondok anu kuwuk. Spermane bosok kuwuk, enggak jadi urang, enggak jadi menungso. Di malam Lailatul Qadar niku mulyane datang panjenengan. Sehingga ndak enek kejelekan ndak ada. Kejelekan ndak ada dan di situ sampai spermane orang kafir itu enggak jadi menungso. Ngoten. Enggak jadi menungso. Wi kelebihane ngoten. Berarti di situ menunjukkan dibukanya sesuatu dari alam malaikat. Lah niki lek jenengan napa niku bisa dibuka mata batinnya bahwa warna sufi hadzal kasfi mutafawitun. Manusia untuk diberitahu tentang Lailatul Qadar niki berbeda-beda. Berbeda-beda. Tergantung kebersihan hatinya. Jenengan saged dengan kebersihan hati saged suatu ketika nggih menika di rohne tentang Lailatul Qadar alamate. Faminhu man tangkasibu al-khujubu anis samawat. Ada yang dibuka yaitu napa niku dibuka tabir-tabir langit, dibuka yaitu tutup-tutupe langit sehingga jenengan melihat langit sangat indah, langit sangat menarik. Mula lek pas Lailatul Qadar yo kadang nyawang dhuwur barang. Ngoten aja mek nyawang catetane utah. Nyawang dhuwur barang. Ngoten, hati melihat langit. Ngoten. Wa ma fiha yusahidu fil malaikatu ala suariha. Jenengan mangke lek melihat langit ketika mata batin jenengan dibuka oleh Allah lalu langit itu terbuka akan bisa melihat macam-macamnya malaikat. Macam-macamnya malaikat yang sedang turun, yang mereka selalu membaca tasbih. Jadi ngoten. Lah malaikat niku mengke ngendangi nang rumahe jenengan. Jenengan sing ibadah, jenengan sing sik tilem, jenengan sing sik engko sing sik maksiat barang karo malaikat diendangi. Diendangi dijaluk ning ngapura. Ngoten. Jadi dibuka yaitu jenengan bisa diperlihatkan malaikat yang napa niku turun dari langit dengan berbagai macam bentuk. Ma baina qaimin wa qaidin. Mungkin ada malaikat yang sedang berdiri. Wa qaidin ada malaikat yang sedang duduk. Wa rakiin ada malaikat yang sedang rukuk. Wa sajidin ada malaikat yang sedang sujud. Wa zakirin ada malaikat yang sedang berzikir. Wa sahidin ada malaikat yang sedang nyawang neng klonjan sami, disawang. Weh, kaya bodo ibadah. Ngoten enek malaikat sing nyawang datang klonjenengan. Jadi sawang. Lah, disawangi kudune ya gawe action ngono wong kadang-kadang budal becek kowe disawang ngono gawe action. Masa disawang malaikat mawon kae. Malah budal turu ya aneh. Wa musabihin ada malaikat yang sedang bertasbih. Wa muhalilin ada malaikat yang sedang baca la ilaha illallah. Wa ghairu dzalika. Wa tangkasibul khujubu nganta tuhumil arodin. Lalu bisa juga jenengan diberitahukan tentang
kejadian yang ada di bumi. Nggih menika fayujahidul jinna wasayatin, jenengan akan menyaksikan jin, alami jin. Di termasuk Lailatul Qadar itu bisa jenengan diduduhne alami jin. Jin sing padha muslim, jin sing padha iman, padha nyapa. Di malam Lailatul Qadar padha kalih kula jenengan. Wasayatin alami setan, sing setan-setan dibelenggu oleh Allah, dirantai oleh Allah di bulan Ramadan. Iso uga diduduhne niku. Wayara iblis wa awanahu, bisa juga diduduhne iblis bersama kawan-kawannya, iblis DKK dan kawan-kawannya sedang nyapo di malam Lailatul Qadar. Ngoten. Iblis barang ngoten kelenger lek pas malam Lailatul Qadar. Iso uga diduduhne ning kula sami. Kuwi alamat-alamate ngoten. Bisa juga kula sami di napa dudoi tentang makhluk sing taat. Makhluk sing taat. Dadi roh makhluk ki padha sujud, enek sing padha ngadeg ibadah, enek sing padha rukuk, ngoten. Dadi ngoten niku. Isa uga diduduhne ning wong sing sedang durhaka. Wong durhaka ki calone ngene. Ngoten. Orang-orang durhaka itu calone cilakane ngene. Isa uga diduduhne ngoten niku. Kuwi pas malam Lailatul Qadar sesuai dengan tingkatane kula jenengan, sesuai dengan kebersihan hati masing-masing. Ngoten. Maka diwajibkan bagi orang napa niku, bagi orang yang mengetahui Lailatul Qadar niku ayuk sira minat ta'abud wa du'a, ken banyak nggih menika beribadah, ken banyak berdoa. Sing saged maca Yasin, membaca Yasin ketika malam-malam ganjil. Sing bisa, sing apale surat Ikhlas nggih surat Ikhlas, sing bisanya ayat kursi baca ayat kursi, sing bisanya istighfar, yang ingin tasbih seperti malaikat niku lho. Yang tahlil ya tahlil, baca la ilaha illallah diulang-ulang, yang suka sholawat baca sholawat. Niku amalan-amalan sing dilakoni malaikat ngoten. Malaikat selalu mengucapkan kedamaian. Wis sampai matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Engko lek wis terbite fajar ngoten, sing munggah dhisik dhewe malaikat Jibril dengan membentangkan swiwi. Dateng riku akhire di pagi hari matahari niki tidak begitu menyengat. Ngoten. Di waktu siang matahari enggak panas banget, tapi indah sekali. Sinare enggak begitu menyengat. Wi malam Lailatul Qadar ngoten niku. Mula ketika menjumpai ngoten niku, malam banyak ibadah, siang banyak ibadah. Dan kon merahasiakan. Sebab tidak semua orang itu diberitahu. Mergo mengkelek napa didudohne akan timbul fitnah. Buktine ngeten, wong sing indigo iso ngerti kuwi lho enek setan ning kono. Kuwi lho enek jin. Lah wong sing gak ngerti kan, wah iki lawang ngono lho, kan ngoten ta. Lah sing indigo ngerti, ngoten. Di sini ada jin, ngoten niku ngerti lek wong indigo. Lah Lailatul Qadar ngoten. Ketika jenengan diberitahu, tidak semuanya orang diwe ngerti. Jadi pas jenengan diwe ngerti, urung mesti lek Pak Haji Yunus diwe didudoi ngoten. Jenengan didudoi malaikat padha sujud, iso uga Pak Wahyudi didudoi kodhok ngorek mekan. Lho endi anake kodhok ngorek kok malaikat, malah ndak entuk omong-omong. Berdasar kesucian dari hati masing-masing. Ngoten. Ngoten niku makna ibadah ki kan selalu kita tuh ningkat. Ngoten. Jadi di pagi hari kan banyak ibadah, di malam hari kan banyak ibadah ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika menjumpai maka banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul ngafa fa'fu anni.
Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, engkau adalah suka dengan memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ngaten. Pun monggo wonten ing tanglet. Nggih. Oh, rumusnya. Rumusnya. Oh, nggih. Namung niku? Oh, nggih. Bahasanya napa niku rumus ulama ngeten. Ulama merumuskan karena ulama itu dalam mengetahui Lailatul Qadar niku wektune enggak mboten sami. Enek sing didudohi malam selikur. Enek sing didudohi malam selawe. Lek dinane jatuhe Kemis, awal Ramadan Kemis, lan niku Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-25. Ngoten. Jatuh pada malam ke-25. Ngoten niku. Niku berdasar rumus. Lek berdasar hitungan dari ayat huruf, nah niku wau 17. Lah niku ngoten. Selasa ngajeng mangke kula aturne malih tentang rumuse niku. Marakno ngeten Pak Haji, kula piyambak ki dereng nate dipun sumerepne Lailatul Qadar. Marakno terus rumuse kula ya ndak apal. Ngoten. Jadi napa niku rumuse wonten ngoten. Imam Ghazali ngoten. Berarti kan katanya ketemu malam Lailatul Qadar kan tergantung kesucian ya. Nggih. Berarti orangnya suci itu bisa ketemu 2 kali, 3 kali satu Ramadan. Dalam satu Ramadan itu hanya satu malam. Berarti juga tergantung kesuciannya. Ya ngoten nggih. Hanya satu malam. Lailatul Qadar itu hanya ada dalam bulan Ramadan hanya satu malam. Satu orang. Ya ndak, ya wong Amerika ya roh ngoten. Jadi di seluruh dunia itu Lailatul Qadar ada. Mergo malam niku kan berurutan ngoten to, terus. Ini ngoten mboten kok Amerika Lailatul Qadar kene bose awan, mboten ngoten. Selalu malam ki ngoten lho peredarane. Dadi angger awan iki ilang ganti bengi. Ngoten terus. Bulan pun danten ya berarti kalau menurut peredaran bumi rotasi apa contohnya Lailatul Qadar sesuai dengan waktu masing-masing daerah. Nggih. Berarti kan tidak sekali ya. Di sini Indonesia pun pagi, lain sana ngeten pokoknya bengi ngoten lho. Berarti malam niku kan terus berurutan toh. Jadi lek misale daerah mana itu jam 3 malam, mungkin sini masuk maghrib. Kan ngoten toh. Berarti ora kok napa niku amen ceblok turu neh mboten. Ya satu. Ya satu ya malam itu ngoten. Dimanapun ngoten. Bae ngoten manut wong ilmu napa niku ilmu perbintangan ya ngoten to. Malam iki ngoten. Yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa berulang, misalkan tahun ini dapat, tahun berikutnya bisa. Lek niku bisa. Bisa ngoten. Jadi ulama itu ada yang diberitahu pas malam 17, enek sing malam 19, enek diberitahu malam nisfu Sa'ban.
Makanya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam nisfu Sa'ban. Lek dudoi enggak podo Gusti Allah ngoten. Sehingga di situ ulama bermacam-macam pendapatnya sesuai dalam mengetahuinya. Ngoten. Jadi nisfu Sa'ban iso uga teng ngriku awal Ramadan. Ngoten niku iso uga 17 Sa'ban. Ngoten niku. Di luar bulan Ramadan. Bisa di luar bulan Ramadan, nek sing setahun penuh ngoten niku. Berarti kesimpulannya setahun itu sekali, cuman Waktunya berbeda-beda. tapi Ngoten. tetap sekali. Panggah sekali. Mungkin tahun berikutnya mungkin Iya, tahun berikutnya mungkin malam berikut. Nggih. Nah, lalu karena dalam setahun itu bulan sing mulia dipuji Allah itu mek siji Ramadan. Lah, banyak orang para ulama banyak yang tahu di bulan Ramadan. Ngoten lho. Nah, sing repot pas tahun baru. Lalu dikatakan Lailatul Qadar ini ada 5 perkara. Jadi annal qadra wa al ngazimah. Qadrun itu artinya agung. Berarti Lailatul Qadri niku malam sing agung. Sing sampai harus bisa dipuja dipuji kalau Gusti Allah sahru Ramadan. Ngoten. Kan mboten wonten to Rajab ngono wae. Dadi subhanalladzi asra bi abdi fi rajaba ngono enak. Tapi Ramadan dikatakan turunnya Al-Qur'an. Ngoten. Di Lailatul malam yaitu qadrun itu agung. Yang kedua innahu adzaiku. Lailatul Qadri malam sing sesek, sing berdesakan, malam sing penuh. Sebab napa tadhiku fil ardu, bumi ini akan dipenuhi malaikat yang turun dari langit. Yang ketiga, anal qadru wal hukmu. Bahasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Allah menetapkan setahun yang akan datang setelah Ramadan niki ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Dimulai nisfu Sa'ban. Mari Lailatul Qadar diserahne ning malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ngizrail kuwi dipasrai surat-surat sampai selama setahun. Iso wong ki kon panggah apik, lek wis penak panggah njaluk penak. Ngoten. Lek wis taat panggah njaluk taat. Gusti muga njenengan damel taat datang kula ngoten. Lalu yang keempat, ana malam yakun lau qadrun yasiru bi muraatiha za qadrin. Yang keempat adalah bagi orang yang tidak punya derajat, bagi orang yang tidak punya derajat, nggak punya pangkat, nggak duwe pangkat ahli sedekah, nggak duwe pangkat ahli sholat, nggak duwe pangkat ahli loman, nggak duwe pangkat ahli wong soleh, nggak duwe pangkat ahli zakat, nggak duwe pangkat ahli poso, belas nggak duwe pangkat. Kalau mau, yaitu memperhatikan dan menjaga kehormatan Lailatul Qadar dengan beribadah, maka akan qadrin akan punya kedudukan. Ngoten. Mestine bangsane caleg-caleg barang kuwi lek Lailatul Qadar malah justru srewegep bentang kepilih ngoten. Ngono lho, qadrin. Dadi duweni qadrun, dadi duwe pangkat. Wong sing gak duwe pangkat akan punya pangkat ketika di situ gelem ibadah di malam itu oleh Allah diwai ngoten. Lajeng nomor 5 nggih menika anau nuzila fi kitab Dzul Qadrin. Bahasanya di malam Lailatul Qadar itu diturunkan kitab yang agung yaitu Al-Qur'an. Kitab yang agung yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain diturunkan di bulan Ramadan. Ngoten.
Terus turunnya malaikat zawu qadrin, malaikat sing agung sing sami napa niku ibadah neng Gusti Allah niki padha turun di bumi nyatakne datang kula panjenengan. Ngoten. Mula Nabi Musa niku pernah munajat neng Gusti Allah, Ilahi uridu kurbaka, wahai Tuhanku, aku ingin dekat kepadamu. Kurbi liman koma lailatul qadri, bisa dekat kepadaku bagi orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Wahai Tuhanku, aku ingin masuk ke surgamu. Surgaku akan ditempati orang yang malamnya ibadah di Lailatul Qadar. Tuhanku, aku ingin kasih sayangmu kau berikan padaku. Maka rahmatku akan kuberikan pada orang yang kasih sayang terhadap orang miskin di malam Lailatul Qadar. Mula jangan lek sedekah, jangan golek dina ganjil. Mulai mengke dalu sedekah. Syukur lek zakat mboten napa-napa. Sedekah. Tiap ganjil jangan sedekah. Ya terus ndak usah rasah akeh. 50.000 nang fakir miskin. Mboten napa-napa. Titik dadi gedhi lek pas malam Lailatul Qadar. Nabi Nuh berdakwah 100 tahun. Umatnya mek 80. Niki kan ya ndak masuk akal lah ngaten iki. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, umatnya sampai teng BTN Melati. Iki ya ndak masuk akal. Ngoten lho. Barang ki duwa akeh, rong mesti rek gedhi nilaine. Titik. Nah niku titik kuwi kadang-kadang malah nilaine akeh. Nah, contone traweh kalem puah. Kalem lek maca dikuwam kalem makmume sampe ngantuk-ngantuk. Terus pahalane akeh, urung mesti. Kadang-kadang malah bodho ngelamun. Kadang ngelamun. Traweh cepet. Iso uga pahalane gedhe. Mergo angger napa? Angger kas digodha setan atine ndang salam. Nah, dadi urung mesti, Pak. Lek ruse kawalem itu saya mesti pahalane akeh belum tentu. Cepet dia nek pahalane ya belum tentu. Kadang-kadang sing titik malah pahalane akeh. Niku lho Gusti Allah lek ndamel ngoten. Lek ndamel ngoten niku. Nggih, ngapunten setunggal mawon. Monggo. Karo kan wonten malaikat sing turun nggih, sing maringi sayap. Pripun nek disiasati ngeten? Kan balik. Wonten sampeyan nabi sing ngeten lho, sing menuntut ilmu lho. Utlubul ilma walau bisin wal malaikatu tad'u aslihataha li thalibil ilmi. Berarti nek malam itu kita menuntut ilmu, ngaji jenengan terus mungkin wonten malaikat sing sayape turun Lah, lek niku ngeten. Nggih. Malaikat itu mendoakan membanggakan orang yang menuntut ilmu. Niku baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu membanggakan orang yang menuntut ilmu. Mergo tanpa ilmu kita itu ndak akan bisa. Ngoten, ndak arepe iso dadi mulya tanpa ilmu. Dadi dokter ya kudu duwe ilmu kedokteran. Dadi pegawai ya kudu duwe ilmu kepegawaian. Kan ngoten. Maling ya kudu ngerti ilmune maling. Ora enak sing gak gawe ilmu, ngoten. Ngoten niku. Kalau di bulan Ramadan ya malam-malam tadi banyak di masjid-masjid gitu ya mulai teman-teman. Kalau yang mulai terus apakah memang ada petunjuk bahwa sholatnya sendiri bisa kan kita rame-rame kalau mulai. Oke, ngeten. Bahwa Qiyamu Ramadan
itu dengan sholat tarawih berbeda. Qiyamul Ramadan itu ada pada masa Nabi, ibadah di malam hari, ibadah-ibadah sunnah di malam hari ada pada masa Nabi. Ingatkan. Dan itu enggak harus 20 rakaat. Itu namanya Qiyamul Ramadan. Pada masa Nabi belum ada berjamaah, dewi-dewi. Ingatkan, dewi-dewi. Maka ketika mengadakan Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, dewi-dewi niku sing apik. Ingatkan, dewi-dewi. Tapi kalau sholat tarawih ada pada masa Umar bin Khattab berjamaah dengan 20 rakaat. Tarawih artinya piro-piro lerenan. Jadi sholat tarawih loro urung leren belum bisa dikatakan tarawih. Tarawih itu kudu 20 ke atas. Ya, neng TikTok sholat tarawih ndak kudu 20, ndak kudu 8. 8 itu pun belum bisa dikatakan tarawih. 11 belum bisa dikatakan tarawih, bisa dikatakan tarawih lek wis 20 ke atas. Wis sepakatan ulama madhab 4 iki ngoten. Jamal bin Khattab nggih ngoten. Diarani tarawih. Pira-pira lerenan lek bar salam tawaf. Lek bar salam ngoten tawaf. Jadi lek jenengan tarawih neng Mekah rika suweneng. Arep lek senengi suwiya napa niku ra krasa. Kaya manten anyar ngoten niku lho. Seneng suwiya ra krasa. Ibu-ibu do guyu. Kaya padha-padha nglakoni ya. Nah, iki ngoten niku. Iki tarawih pira-pira lerenan. Akhirnya Imam Malik ketika di Madinah mergo ndek enek tawaf, wi malih salat tarawih 36 rakaat. Terus Umar bin Abdul Aziz neng Irak salat tarawih 48 rakaat. Lah seneng kok ngoten. Mergo memang malam itu Ramadan memang malam sing berkah sehingga seneng ibadah. Lah eneke kula jenengan sami iki tarawih iki kuwesel mergo ndak tek seneng. Enggak patek seneng. Nafsune iki sik rono-rono turut toko turut ngen blonjo-blonjo niku marahi kesel ngoten niku. Nggih. Di zamannya Rasulullah itu kan sholat tarawih kan tidak harus dikerjakan berjamaah, dikerjakan di rumah juga. Di zaman Rasulullah yang saya lihat itu, zaman Rasulullah itu dikerjakan, dikhawatirkan umatnya itu apabila Rasulullah mengadakan sholat tarawih berjamaah, dikhawatirkan itu menjadi suatu kewajiban. Makanya sholat tarawih itu di zamannya sahabat diadakan karena dibuat antara dengan berjamaah untuk menambah semangat sholat tarawih tadi itu lebih baik lagi. Itu neseni apa ya. Jadi setelah sahabat itu memang diadakan berjamaah untuk menambah semangat. Contohnya kita sendiri sholat tarawih di perempuan nangoma karena kan ada harus-harasan, ada sok 8, ada sok 20 lah, tapi bareng-bareng atmosfernya berjamaah itu mempengaruhi. Nah, itu tadi. Jadi kekhawatiran karena Rasulullah waktu berjamaah dibuat itu dibuatkan menjadi satu kewajiban. Karena sekarang itu kita kan banyak orang. Kalau contoh yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah. Nah, contohnya ngeten, wong sak durunge umroh, wis sak durunge ngaji wis berangkat umroh. Lah, dia nggak ngerti ilmu ini, akhirnya menjadi haram. Orang yang belum haji berangkat umroh itu ada haram hukumnya. Itu ulama yang memang benar-benar yang paten. Nah, tapi kalau dia sudah haji itu bukan harus berangkat, tapi haji itu dia sudah mendaftarkan haji, sudah mendapatkan porsi, karena menunggu masih lama, dia ingin cepat ke Ka'bah, dia berangkat umroh itu sudah sah, sudah tidak apa-apa karena sudah menggugurkan kewajibannya, sudah mendapatkan haji. Nah, jadi sekarang kita kembalikan orang sekarang yang sunnahnya dijadi wajibnya malah tinggal gimana terus ya? Ngeten. Napa niku
Kanjeng Nabi ke masjid untuk Qiyamul Ramadan bersama sahabat niki hanya 3 malam kalau tidak salah. Bar niku terus nggak tahu neng masjid belas pas Ramadan. Diparane sahabat, ini khositu antufrodo alaikum. Aku wedi lek engko Qiyamul Ramadan itu diwajibkan bagi kalian. Engko kalian dadi abot. Nah, ingoten. Lah terus akhirnya kejadian tenan. Orang itu selamanya nggak tahu sholat fardu wi basa Ramadan, wi sholat tarawih. Rumah sana ki andalan sholat tarawih ki kaya jadi kewajiban. Padahal sing 5 waktu nggak tahu dilakoni. Kenyataan tenan kaya Nabi dawuh, aku wedi golek aku panggah neng masjid engko jadi kewajiban atau dianggap wajib. Nah, akhirnya saat ini kejadian tenan, sing sunah dianggap wajib. Ora poso bengi tarawih. Ingoten, wah neng nggih neng desa-desa ngoten niku bae akeh wis ngoten niku. Budal tanpa wudu wis ora ngerti wis penting melok engko 3 dina 4 dina perung ngalih ngoten. Ingatan niku, ngoten. Ingatan, nggih. Terkait menuntut ilmu tadi, menuntut ilmu secara langsung seperti ini, terus dibanding dengan menuntut ilmu lewat YouTube, tapi mubaliknya yang tingkat nasional, katakanlah Jainuddin NZ atau Ghosbah dan lain. Ini pun hukumnya secara langsung dengan lewat YouTube, karena YouTube kan banyak itu sambil masak yang mendengarkan YouTube, mendengarkan radio. Niku termasuk bentuk kebaikan, tapi belum menggugurkan. Menggugurkan ini lek ngeten iki berhadapan. Jadi lek ngaji nuntut ilmu ki kepada orang hidup. Ngoten lho. Sing akhire napa guru niku adalah nggih menika diampuni dhisik dhewe dosane. Ngeten iki diampuni dhisik dhewe dosane kula. 40 dosa diampuni niki jenengan dereng. Setelah ngampuni kula terus ngampuni jenengan. Nanti lek mlebu swarga sing dhisik jenengan, kula sing keri. Ngoten. Jenengan sami mlebu swarga kula sing keri. Mergo napa? Mesti dikenekne Ki Baihaqi dhisik lek ning donya awakmu wis kerep nang ngarep, saiki genti nang omburi. Sing nang ngarep ya santri-santrimu kuwi. Aja epeh ngono kuwi. Karepe ngono lho. Kok ana epeh ki ora apik ngoten lho. Lanjutkan pertanyaan Pak Wahyudi. Apakah itu juga termasuk bersanad walaupun kiainya yang ngomong di dalam YouTube media kaya kan maya, tetapi beliaunya kan ada sanadnya. Tapi kalau sudah melalui media sosial, apakah juga termasuk diperhitungkan bersanad? Niku belum bisa dikatakan bersanad. Padha karo ning Mbah Gogel ngoten nika. Ngoten. Masing-masing menerjemahkan Nggih. sendiri. Lek ngeten iki bersanad. Saya juga punya guru saya punya guru neh. Jadi agama niku dari bawah sampai berantai-rantai sampai neng Kanjeng Nabi kok Gusti Allah. Ngoten. Dikhawatirkan kalau ndak bersanad niku nggak ada yang nanggung, ngoten lho. Mesti ditakoni. Jadi ditanya besok oleh dipertanggungjawabkan, agamamu kok ngono, dari mana kan ngoten. Terus saya nggak bersanad niki akhirnya dadi wong ki wangel. Sak niki akeh wong angel. Ketoke salat mumpeng kok lek urung wayahe wis nduwisiki basa bar balike dhewe dhewe angel ditata. Kenapa? Karena lek golek agama ki mek trimo luru-luru ning YouTube, luru-luru ning Mbah Gogel. Ngoten niku, angel. Ya teng kampung-kampung, teng kota-kota sudah banyak ketoke wong Islam, ketoke ahli ibadah diatur angel. Agamane niki enggak berguru, padha karo bocah rada ngerti enggak tahu sekolah. Oh, ta itu aku ora tahu sekolah.
akhirnya karo wong ngerti nggak duwe hormat. Ora tau sekolah kok. Terusnya media sosial malah ghairul muslim. Nggih. Kita mau papak Lailatul Qadar misalnya gitu. Terus yang saya tanyakan, Lailatul kita kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu apa kita harus ke masjid atau kita bisa ibadah di rumah atau di musola atau bagaimana? Karena saya lihat kalau mau dapat, ada yang pernah ngomong kalau mau dapat Lailatul Qadar, ayo kita ke masjid. Dan sebenarnya aku jam 2, makanya di masjid-masjid itu kan mesti ramai. Niku asine kira-kira cara Ustadz rung tau maca kitab yang luas. Bahwa Lailatul Qadar itu malaikat badhe sowan ning daleme jenengan. Lah, ingoten. Berarti dari situ di rumah pun kon ibadah. Enggak harus ke masjid, enggak harus ke musola. Jadi rumah itu ya kon nggih ibadah cuma nggih turu, ngoten. Jadi napa tidak harus ke masjid, tidak harus ke musola, di rumah. Ibadah sing haid di rumah ki ya di rumah. Ngoten. Nah, termasuk suami berbuat baik dengan keluarga, apa ya kudu digawa ning masjid? Keluargane kan ora. Istri berbuat baik dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anaknya, apa ya suami anak harus dadak digawa ning masjid ning musola kan ndak. Harus di rumah. Ingatan. Jadi napa niku tidak harus di masjid, tidak harus di musola, di rumah. Ingatan niku. Nah, niku akan saya sampaikan Selasa yang akan datang. Nanti ada kitab Al-Ghunyah nanti ada. Kayak saat ini pun siang. Satu lagi, pertanyaannya Mas Hendri. Apa benar bahwa tadi dikatakan Mas Hendri bahwa kalau kita belum haji, berangkat umroh itu haram? Ngeten. Ini benar. Itu menurut para ulama yang memang benar-benar keras. Jadi tidak semua ulama itu menyatakan, tapi ada ulama menyampaikan seperti itu. Jadi hal seperti ini tidak menjadi satu pedoman, tinggal kembali pada ulama yang memang menyatakan yang keras dan yang niku ngeten. Orang itu harus tetap punya tujuan untuk melakukan suatu kewajiban. Tadi lek mek niate umroh tok. Jadi niki ngeten niki memang mboten angsal. Padha mek niate traweh tok ngoten niku ndak entuk. Harus tetap duwe niat akan ibadah haji. Ngoten. Enggak harus daftar sih. Pokoknya panggah kudu niat akan ibadah haji kalau nanti sudah waktunya. Ngoten. Lek mek niate umroh tok berarti kan ya padha mek traweh tok apa kopiah tok bareng ngalih. Ngoten niku. Ya umroh juga wajib, haji juga wajib. Tapi jangan sampai mek niat umroh tok. Ngoten. Tapi sebelum bisa haji niku isone sik umroh ya umroh. Tapi panggah punya niat untuk haji, ngoten niku. Karena kan untuk kita berangkat suatu umroh, biaya yang untuk umroh itu sudah bisa menggugurkan haji ini daftar sudah mendapat porsi. Jadi enggak menggugurkan dulu kewajiban, mengerjakan sunnah. Jadi ngeten, ibadah haji itu akan menjadi suatu keringanan. Ngoten, mergo napa? Dengan ibadah haji akan terkait dengan umroh. Tapi lek umroh tok akhirnya akan ngakeh-ngakeh biaya mergo sok sik dadak haji lagi. Ngoten. Sebagian pendapat begitu. Tapi yang jelas orang harus tetap punya kewajiban napa niku haji, niat untuk ibadah haji, jangan umroh saja. Mergo niku gandeng atimul hajjah wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji, sempurnakan ibadah umroh. Ngoten. Pun nggih, pun siang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.